Selamat datang di channel video saya. Pada video saya sebelumnya, saya sudah memaparkan soal upaya pembenaran kenabian Muhammad dan itu sangat menyedihkan, ya. Nah, kita tahu bahwa Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab dan surah Al-Qalam bahwa Muhammad itu memiliki teladan yang agung. Jadi keagungannya itu sudah ada. Nah, kali ini kita akan melihat upaya umat Islam untuk membenarkan keagungan Muhammad sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Manachem Ali dalam ceramahnya. Nah, dalam ceramahnya itu Ustadz Manachem Ali mau mengungkapkan keagungan Nabi Muhammad, bahwa keagungan itu diakui oleh semua nabi, ya. Dalam ceramahnya itu dia berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 129. Dari situ dia pindah ke ayat sebelumnya 128. Dan ini merupakan rangkaian doa Nabi Ibrahim dan Ismail dari ayat 127 sampai 129. Pada ayat 129 di situ ada kata kunci Rasulam, ya, yang berarti seorang rasul. Ini katanya ini merupakan suatu kode. Selain itu juga ada kode lain dari kalangan mereka. Lalu dari sini dia bertanya, siapa yang dimaksud mereka itu? Lalu dari sini dia mengajak pesertanya untuk kembali ke ayat 128, ya. Di mana dari sana, dari uraiannya itu akhirnya disimpulkan yang dimaksud mereka itu adalah orang Islam keturunan Ismail dari Ibrahim, ya. Itu. Dan dari rangkaian ini semua akhirnya Ustadz Manachem Ali mengaitkan dengan surah Ali Imran ayat 81. Dari penjelasan bahwa dalam surah Ali Imran ini dinyatakan bahwa Allah mengikat perjanjian dengan para nabi, ya, dengan para nabi, supaya para nabi ini nanti akan sujud dan menolong seorang rasul, ya, seorang rasul itu. Jadi Ustadz Manachem Ali memberi perbandingan, ya, 20 kopral dengan 1 jenderal. Nah, jadi dari segi kualitas, ya, 1 sudah luar biasa. Jadi bukan dari segi kuantitasnya. Nah, dari situ Ustadz Manachem Ali menyampaikan tentang keagungan Muhammad, ya. Nah, sangat disayangkan bahwa di sini Ustadz Manachem Ali tidak melakukan tinjauan kritis, ya, tidak mengadakan kritik teks, ya. Misalnya, karena apa? Karena apa yang dikutip oleh Manachem Ali itu sama sekali tidak bisa diverifikasi. Kita bisa bertanya, kapan wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah itu turun? Kapan surah Ali Imran itu turun? Dari mana bisa tahu kalau surah Al-Baqarah itu lebih dulu turunnya daripada Ali Imran, sehingga alur pikirnya tadi ya seperti itu? Dari mana? Ya itu kan artinya hanya mereka-reka saja. Tidak bisa diverifikasi, ya. Kapan dan di mana Allah itu mengikat perjanjian dengan para nabi? Itu. Siapa saja para nabi yang dimaksud? Menurut seperti itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu kitab Al-Quran itu sama sekali tidak bisa diverifikasi. Bahwa seorang rasul
itu perjanjian Allah dengan para nabi tadi supaya menyambut seorang rasul tadi, itu bisa multitafsir. Bagi Islam itu ditafsirkan sebagai Muhammad. Tapi bisa saja bagi orang Yahudi itu ditafsir sebagai Mesia, Al-Masih. Bagi orang Kristen bisa saja itu merujuk kepada Yesus. Jadi tidak ada kepastian bahwa itu harus Muhammad. Tidak ada. Jadi itu yang sangat disayangkan. Jadi inilah yang maksudnya upaya pembenaran keagungan Muhammad. Nah, jadi dari sini tampak apa yang dilakukan oleh Ustadz Manachem Ali itu lebih pada pembenaran, ya. Pembenaran itu kan membuat menjadi benar. Jadi sebelumnya itu tidak benar, tapi dibuat menjadi benar. Sebenarnya Muhammad itu tidak agung, tetapi dibuat menjadi agung. Itu, ya. Di sini ada sesuatu yang bagi kami sangat memprihatinkan. Ada sesuatu yang tidak dilihat oleh umat Islam. Apa itu? Ya, tampak jelas bahwa umat Islam itu masih ragu akan keagungan Muhammad, sehingga mereka harus mencari-cari pembenaran keagungannya. Umat Islam bisa saja tahu bahwa Muhammad itu tidak agung, tetapi karena sudah mencintai Muhammad, maka dibuatlah dia seolah-olah menjadi agung. Ini sepertinya sesuatu yang tersembunyi di balik upaya pembenaran keagungan Muhammad. Selain itu juga tampak jelas bahwa umat Islam itu sepertinya tidak yakin pada wahyu Allah. Padahal Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 atau dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang menyampaikan soal teladan agung Muhammad. Ya, tetapi sepertinya umat Islam tidak yakin akan wahyu Allah itu sendiri, sehingga masih berupaya untuk mencari pembenaran keagungan Muhammad. Ya. Nah, tampak jelas apa yang dilakukan oleh Ustadz Manachem Ali atau juga oleh banyak umat Islam terkait upaya pembenaran keagungan Muhammad itu seakan-akan suatu tindakan yang irasional. Kami pernah menyampaikan dalam video kami cara pandang, cara berpikir umat Islam itu seperti ini ya. Di layar kaca Anda ini layar utuhnya itu hitam, ada satu titik putih. Umat Islam itu pasti akan fokus kepada titik putih lalu mengatakan layar ini putih. Nah, seperti itulah cara pikir umat Islam. Sama seperti Manachem Ali. Fokus pada satu titik dan mengabaikan titik begitu banyak hitamnya itu. Ya. Nah, jadi terkait dengan Muhammad ini, mereka hanya fokus pada satu titik dan mengabaikan titik-titik yang lain. Jadi ada banyak yang diabaikan dari Muhammad, ya. Misalnya menikahi gadis usia 6 tahun padahal dia sudah umur 50 tahun, ya. Menyetubuhi gadis usia 9 tahun, usianya itu 53 tahun. Bayangkan, ya, bayangkanlah itu. Menikahi menantunya sendiri, padahal istrinya sudah banyak itu. Tapi melihat istri menantunya tuh, diembat juga itu. Berpoligami, bercerai, ya, sadis dan biadab sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Kaisar Bizantium yang dikutip oleh Paus Benedictus dalam kuliah umumnya di Universitas Regensburg, gitu ya. Soal sadis dan kebiadaban Muhammad ini itu terekam dalam sejarah. Ada banyak catatan sejarah yang menceritakan soal kesadisan dan kebiadaban beliau dan masih banyak contoh lainnya itu, ya.
misalnya menyetubuhi pembantunya sendiri itu. Nah, kita nggak tahu apakah semuanya ini itu sebagai indikasi dari keagungan Muhammad. Kalau memang itu yang dimaksud oleh umat Islam, walau halam, ya kita bisa maklum sajalah kok gitu. Demikianlah tinjauan kami. Sekian dan terima kasih.